Bogota is crazy, my friend. Is for me is the fantastic. Terkesima dengan dukungan para bobotoh, William Marcilio bawa janji yang terbaik untuk Persib Bandung. Gelandang anyar Persib Bandung, William Marcilio, mulai menunjukkan kontribusinya di atas lapangan. Ya, dalam 2 pertandingan yang sudah dijalaninya bersama Persib Bandung di ajang Piala Presiden 2025, William Marcilio sukses mencetak 1 gol. Meski mengaku senang, William Marcilio menilai masih banyak hal yang perlu ditingkatkan menjelang bergulirnya Super League 2025. Pemain bernomor punggung 10 itu juga merasa terkesan dengan atmosfer dukungan bobotoh di stadion. Nama William Marcilio kerap diteriakan sepanjang laga oleh supporter fanatik Persib Bandung. Meski sudah tampil cukup baik, William Marcilio mengakui kondisi fisiknya masih belum berada dalam level terbaik. Namun ia optimistis bisa terus berkembang bersama staf pelatih dan rekan-rekan setim. Untuk awal, ini cukup bagus, tapi saya rasa kami masih harus terus berkembang. Progres itu harus ada, sedikit demi sedikit, karena banyak pemain baru dan Persib adalah tim besar dengan dukungan supporter yang luar biasa. Bobotoh itu luar biasa kawan, dukungan mereka sungguh gila. Saya harap bisa merasakannya terus di setiap pertandingan karena sekarang saya sudah menjadi bagian dari tim ini. Saya masih memperbaiki kondisi fisik saya secara bertahap, tapi saya percaya kepada pelatih dan staf Persib. Coach Bojan juga selalu mendorong saya untuk percaya diri, itu penting bagi saya. Saya senang di sini, saya cinta bobotoh dan juga kota ini, ungkap William Marcilio. Menara kembar Persib lengkap, Julio Cesar sudah menyatu dengan tim, Persib Bandung siap arungi musim baru. Lini pertahanan Persib Bandung kembali kehadiran pemain asing terbarunya. Ya, sosok tersebut kini melengkapi puzzle duet pemain asing seperti musim lalu. Seperti diketahui, juara bertahan Liga 1 itu pada musim lalu diperkuat 2 bek asing. Ya, keduanya adalah Nick Kuipers dan Gustavo Franca. Keduanya bukan hanya kokoh menghalau serangan lawan, tapi beberapa gol Maung Bandung juga berasal dari mereka, terutama Franca. Pada musim ini, Persib kembali memboyong 2 pemain asing di lini belakang. Keduanya adalah Patricio Matricardi dan Julio Cesar. Matricardi adalah pemain asal Argentina yang punya pengalaman di Eropa terutama di Liga Rumania. Ex-FC Voluntari dan Botossani itu juga telah menunjukkan perannya di Piala Presiden saat berhadapan dengan Dewa United. Selain Matricardi, Persib kembali kedatangan B asing keduanya untuk musim ini. Ya, pemain tersebut adalah Julio Cesar. Seperti Matricardi, Julio Cesar juga punya postur tinggi menjulang, tingginya mencapai 189 cm. Selain itu, Julio Cesar juga punya pengalaman di Eropa saat tampil di Liga Portugal bersama Sidi Nasional. Selain berpengalaman di Eropa, bek kelahiran Annapolis Goiás itu juga pernah tampil di Liga Thailand bersama Chiang Rai United. Sebagai bek, ternyata Julio Cesar ini cukup produktif dalam mencetak gol. 68 laga di Liga 2 Portugal, ia berhasil mencetak 6 gol dan 1 assist. Sedangkan saat tampil bersama Chiang Rai United di Thailand, ia juga berhasil mencetak 2 gol dan 1 assist. Persib siap rekrut 1 asing lagi untuk tetap bersaing di Asia. Nama David Da Silva kembali mencuat ke permukaan. Penampilan yang kurang memuaskan di ajang Piala Presiden 2025, membuat Persib Bandung berencana menambah 1 pemain asing baru. Ya, penambahan pemain asing itu bertujuan untuk memperdalam kualitas skuad Persib Bandung yang akan tampil di 2 kompetisi, yakni Indonesian Super League dan AFC Champions League 2. Saat ini Persib Bandung sudah memiliki 8 pemain asing untuk Liga 1 musim 2025-2026 mendatang. Ya, mereka adalah Patricio Matricardi, Ramon Tankue, Berguinho, William Marcilio, Adam Perzibek, William Barros, Julio Cesar dan Luciano Guaicochea. Apabila dirinci, Persib memiliki 1 pemain asing di posisi kiper, 2 pemain di lini belakang, 2 di lini tengah, dan 3 di lini depan. Namun para pemain tersebut terutama yang berada di depan bisa juga diplot sebagai gelandang serang. Jika melihat penampilan Persib Bandung di Piala Presiden kemarin, lini depan Maung Bandung masih cukup kesulitan untuk menciptakan peluang berbahaya. Bukan tidak mungkin, Persib Bandung akan kembali mendatangkan sosok striker murni yang mempunyai finishing yang cukup baik. Sebenarnya, Persib Bandung tak harus pusing untuk mendatangkan striker yang haus gol. Hal ini lantaran, David Da Silva siap kembali jika memang sangat dibutuhkan. Ya, David Da Silva bisa menjadi opsi terbaik karena memang sudah terbukti bersama Persib di musim lalu. Lantas pertanyaannya, akankah sosok David Da Silva akan kembali ke Persib Bandung?
Ya, hal itu bukan tidak mungkin. Sebab saat ini, David telah kembali ke Indonesia setelah kurang lebih sebulan pulang ke Brazil. Hal tersebut terlihat dari postingan rekan David da Silva yang selama ini menemani perjalanannya selama di Persib Bandung, yakni Rian Kunyui. Dalam postingan akun Instagramnya, Rian membagikan momen kembalinya David da Silva setelah dari Brazil. Yang paling bikin bobotoh penasaran, dalam caption unggahan tersebut, Rian menuliskan Gorilla is back, yang seakan menguatkan jika David da Silva akan kembali. Tentu, menarik dinantikan, akankah David da Silva benar-benar kembali, atau justru musim depan akan jadi lawan Persib Bandung? Kita tunggu saja. Punya potensi yang nyata, Mario Djordjic akui kualitas para penjaga gawang Persib Bandung. Pelatih kiper Persib Bandung, Mario Djordjic, memberikan penilaian positif terhadap performa 4 penjaga gawang yang dimiliki skuad Maung Bandung musim ini. Ya, ia menilai seluruh kiper memiliki potensi besar dan ruang untuk berkembang, baik dari sisi teknik maupun mental. Adapun keempat penjaga gawang tersebut adalah Adam Perzibek, Teja Paku Alam, serta 2 kiper muda, Muhammad Fitrah Maulana dan Raha Syafaka. Bahkan, Djordjic secara khusus juga menyoroti potensi besar 2 kiper muda, Fitrah dan Raha. Ia mengaku siap membimbing keduanya agar bisa mencapai level terbaiknya bersama tim utama Persib. Saya pikir mereka sangat bagus, kita semua masih punya ruang untuk berkembang, baik saya sendiri maupun mereka. Kami memang punya cara masing-masing, karena tidak semua orang itu sama. Begitu juga dengan para kiper, setiap dari mereka punya cara sendiri, ungkap Mario Djordjic. Pelatih asal Eropa itu mengaku selalu berupaya memahami karakter masing-masing anak asuhnya agar dapat memberikan pendekatan pelatihan yang tepat. Baginya, tugas utama pelatih bukan hanya soal teknik, tetapi juga menyelesaikan masalah yang menghambat perkembangan pemain. Dengan adanya kombinasi kiper berpengalaman dan talenta muda, Persib diyakini memiliki kekuatan yang solid di bawah Mistar musim ini. Saya harus melihat dari mana masalah mereka berasal. Itu tugas saya, untuk menyelesaikan solusi atau masalah tersebut, jelas Mario Djordjic. Persib Bandung hingga Persija Jakarta ketiban untung dari PT LIB, Tom Haye dan Rafael Struijk berpotensi merapat. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ferry Paulus, menyampaikan kabar gembira untuk klub-klub Liga 1 seperti Persib Bandung dan Persija Jakarta. Ya, kabar baik ini bisa jadi berujung kepada transfer para pemain diaspora Timnas Indonesia yang sedang ramai dibicarakan bakal merapat. Pada Senin kemarin, PT LIB telah melangsungkan rapat umum pemegang saham dan telah disimpulkan beberapa poin penting. LIB akan di-rebranding menjadi ILIK mulai musim 2025-2026 dan kasta tertinggi tidak lagi dikenal dengan Liga 1 melainkan Super League. Sama halnya seperti Liga 1, kasta kedua Liga Indonesia juga bukan lagi Liga 2, melainkan Championship, dan poin penting lainnya menyangkut penggunaan pemain asing. Mulai kini, setiap klub dibolehkan menggunakan 11 pemain asing untuk skuadnya, namun hanya 8 diantaranya yang bisa diturunkan secara bersamaan di lapangan. Tak hanya itu, Ferry Paulus selaku Dirut ILIK juga memastikan bahwa setiap klub akan mendapatkan subsidi yang lebih daripada sebelumnya, termasuk klub Liga 2 atau Championship. Sebelumnya, pada musim 2024-2025 lalu, Ferry Paulus membeberkan bahwa hadiah total untuk juara, yang mana adalah Persib Bandung, menjadi 7,5 miliar, naik dari sebelumnya yang sebesar 5 miliar. Belum diketahui untuk nilai uang hadiah untuk musim ini, namun yang jelas itu akan meningkat untuk musim ini. Tak hanya tim juara, subsidi untuk klub peserta pun akan meningkat untuk musim ini, yang berarti tiap klub Super League seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, Dewa United, atau Persebaya Surabaya punya modal lebih untuk beraktivitas di bursa transfer. Hal ini berpotensi menjadi daya tarik untuk para pemain diaspora Timnas Indonesia yang sebelumnya ramai dikabarkan mendekat ke Liga 1. Yang terbaru, ada Jordi Amat yang sudah mendarat di Persija Jakarta. Kini, Tom Haye dan Rafael Struijk juga berpotensi mengikuti jejak Jordi Amat. Beberapa waktu lalu, Haye sudah dikaitkan dengan Persija selagi Struijk kabarnya sedang diminati oleh Dewa United dan sempat dikaitkan dengan Persib Bandung. Lantas pertanyaannya, akankah para pemain diaspora ini akan bergabung ke salah satu klub Liga 1? Ya, menarik untuk dinantikan. Persib Bandung siap bermanuver lagi di bursa transfer untuk hadapi aturan baru regulasi 11 pemain asing. Regulasi anyar Super League langsung memicu reaksi dari klub-klub besar, termasuk Persib Bandung. Ya, mulai musim depan, setiap tim diperbolehkan memiliki hingga 11 pemain asing. Jumlah itu naik dari batas sebelumnya yang hanya 8 pemain, namun nantinya, hanya 8 nama yang boleh masuk dalam daftar susunan pemain tiap pertandingan. Menanggapi kebijakan tersebut, manajemen Maung Bandung tak tinggal diam.
Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, memastikan klubnya tengah menyusun langkah strategis demi tetap kompetitif tanpa kehilangan jati diri. Musim ini, Persib sudah mengantongi 8 pemain asing baru. Artinya, jika ingin memaksimalkan kuota, mereka masih bisa merekrut 3 legiun asing tambahan. Tapi, keputusan tersebut tak akan diambil secara asal-asalan. Kami masih terus berdiskusi dan mengevaluasi bersama tim pelatih, sejauh mana kebutuhan tim terhadap opsi penambahan 3 pemain asing sesuai dengan regulasi baru ini. Setiap keputusan lanjutan akan didasarkan pada kebutuhan real tim, bukan sekadar memenuhi kuota, ungkap Aditya Putra Herawan. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can